Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib, ada yang hadir Habib Muhammad Tasegaf, dan juga kepada para kiai, para alim ulama, yang mana para kiai dan alim ulama ini adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi, penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang banyak yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita doakan mudah-mudahan para kiai yang ada di sini mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dilindungi oleh Allah daripada segala fitnah, dijaga oleh Allah daripada orang-orang yang zalim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh para asatidz, keluarga besar daripada Pondok Pesantren Darul Ulum Pamekasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Kiai Alwi, juga Kiai Basir, dan juga para asatidz yang lainnya, Bapak Kepala Desa, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lagi kepada para santri-santri Pondok Pesantren Darul Ulum yang kita cintai, kita banggakan, khususnya yang masya Allah telah diwisuda pada pagi hari ini. Kita doakan semua para santri Darul Ulum insya Allah menjadi minal ulama'il aminin, kedepannya jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, menjadi ulama yang membawa kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya paling senang kalau sudah duduk di pesantren, ketemu para santri, belajar kitab, belajar Al-Quran, maka saya teringat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Kata Nabi, malaikat itu merendahkan sayapnya, menaungi, membawa rahmat kalau melihat ada santri yang belajar ilmu agama, ridwan bima yasna, karena begitu malaikat itu ridho, senang, gembira dengan orang-orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita duduk di sini, kita ikut kecipratan rahmat yang dibawa oleh malaikat kepada para santri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi masya Allah para santri yang luar biasa mempelajari dan menghafalkan kitab suci Al-Quran, maka bergembiralah kepada orang tua yang punya anak hafal Al-Quran, gembiralah yang punya anak ahli Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, annalillah ahlina
minan nas. Kata Nabi, Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Bayangkan, Allah punya, ya walaupun bukan keluarga langsung, hiasan. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Keluarganya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi, orang-orang yang ahli Al-Quran, yang pakar dalam ilmu Al-Quran, yang hafal Quran, ngerti tafsir-tafsir dari ayat Al-Quran, mereka itu adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah, wa khassatuh, dan mereka adalah orang-orang khusus, istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang kalau punya famili jadi bupati bangga, betul? Mereka bupati, mereka tangretan. Baru jadi saudaranya bupati sudah bangga. Bahkan kadang-kadang karena masih famili sama bupati, urusannya di dunia jadi mudah. Mau buat KTP, oh jangan dipersulit, mudah. Ini misanannya bupati, akhirnya urusannya jadi mudah. Itu baru bupati. Baru gubernur, kekuasaan dunia. Yang mana kekuasaan dunia itu kalau orang yang punya kekuasaan amanat, ya insya Allah jadi baiknya. Kalau nggak amanat malah celaka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ada orang diakui sebagai keluarganya Al-Malikul Muluk, penguasa dari semua penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diakui keluarganya Allah, maka pasti akan dipermudah semuanya oleh Allah. Khusus di dunia diperlakukan oleh Allah secara khusus, di akhirat diperlakukan oleh Allah secara khusus. Dia khusus dan keluarganya juga dipandang ikut khusus. Luar biasa ini ahli Al-Quran, khusus. Masuk surga itu ya ada yang khusus, ada yang biasa. Jalur biasa antri, jalur biasa antri. Kita kadang-kadang kalau jalur biasa antri. Nah dulu saya Masya Allah, saya lihat ini Akhina Muhammad ini, saya ingat dulu saya kalau ke Malaysia itu setiap bulan pertama jalur biasa. Turun di bandara, imigrasi, antri, jalur biasa. Nunggu setengah jam, ditanya-tanya, lama-lama Masya Allah akrab sama orang-orang imigrasi ikut pengajian saya. Akhirnya kalau turun dari pesawat nggak pakai antri. Wah Habib, langsung lewat samping langsung langsung ke mobil, enak. Kenapa? Khusus. Yang ini tadi jalur biasa, tapi itu nggak penting dunia. Begitu juga nanti masuk surga. Orang masuk surga ada yang jalur biasa, antri dulu, mau dihisab di padang mahsyar, antri lama. Tapi ada yang jalur khusus. Oh ini ahli Quran, ini ahli Quran, ini yang keluarganya Allah, orang khusus ini di mata Allah, nggak pakai antri, langsung ahli Qurannya ngomong, bapak saya juga, monggo, ibu saya juga, silahkan lewat jalur khusus masuk surga, nggak pakai antri. Bahkan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man hafidhal Quran, siapa yang hafal Quran. Wa fi riwayatin ukhra, man qara'al Quran wa amila bima fihi. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama kata Nabi, siapa yang hafal Al-Quran. Riwayat yang kedua, man qara'al Quran, siapa yang baca Quran wa amila, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Baca, ngerti, kemudian diamalkan. Kata Nabi, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka bapak ibunya sama Allah dikasih mahkota pada hari kiamat. Bapaknya nggak bisa ngaji, ibunya nggak bisa ngaji, tapi kemudian bapaknya tadi berusaha bagaimana caranya anak saya jadi ahli Quran, ditaruh di Darul Ulum sini biar belajar Al-Quran. Gak cukup cuma ngapalkan, satu ngapalkan,
satu belajar ilmu alat tadi ya, Masya Allah, sehingga bisa ngerti bahasa Arab, bisa belajar kitab-kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab. Dipondokkan anaknya, bapaknya banting tulang, bagaimana caranya anaknya bisa jadi ahli Quran, berhasil anaknya jadi ahli Quran, hafal Quran atau bisa membaca Quran, memaknainya, memahaminya, mengamalkannya. Bapaknya, ibunya yang tidak bisa ngaji juga ikut lewat jalur khusus, diberi oleh Allah mahkota pada hari kiamat. Dauhu ahsan min dawi syamsi law kanat fikum fi buyutid dunya, yang mana mahkota itu keluar cahayanya terang benderang, lebih terang daripada matahari menyinari dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Pengen apa tidak? Orang tua tadi yang anaknya hafal Quran, waktu di atas dites, yang ngetes menyebut ayat disempurnakan, bangga apa tidak? Bangga. Padahal ini cuma panggung pondok. Bayangkan sampai nanti hari kiamat dipanggil, mana bapaknya fulan, dikasih mahkota gara-gara anaknya jadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah semakin banyak ahli Quran keluar dari sini insya Allah. Dan mudah-mudahan yang hafal Quran tidak hanya berhenti dengan hafal saja, karena mohon maaf zaman sekarang ini kadang-kadang kalau sudah hafal ya sudah. Jika ditanya tadi, "Lau anzalna," ayo baca, "wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Ditanya, apa Jom maksudnya? Ayat itu maksudnya apa? Boh tak oneng kok Pak. Pokoknya wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa. Nah, ya alhamdulillah daripada yang enggak hafal. Tapi eman, apalagi bagi yang hafal Quran masih muda-muda, maka alhamdulillah hafalannya sudah, jangan berhenti, jangan sampai di situ saja. Orang tua juga jangan, oh cukup kakek dong, kamu sudah cukup, sudah hafal, sudah, gak usah mondok lagi. Jangan, terus perdalam bagaimana caranya hafal dan juga mendalami sehingga ngerti, oh ayat ini maksudnya begini, tafsirnya begini, asbabun nuzulnya ini ayat muhkamat, ini ayat mutasyabihat, oh ini ayat sudah mansukh, dinasakh dengan ayat ini. Masya Allah, ngerti, dan akhirnya menyebarkan cahaya Quran ini kepada orang-orang yang di sekitarnya. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak ini maupun yang sedang menghafalkan bisa jadi seperti itu dan tidak berhenti hanya sekedar karena Quran itu bukan mantra. Sekarang ini Quran dipikir mantra, coba dibuat kori enak-enakan tuh. Ya betul, alhamdulillah bagus. Bismillah, suara saya nggak enak tuh ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tadi ayatnya? Banyak dari Masya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina. Pulang kiroah zina. Kenapa? Nggak ngerti, cuma dipakai seremonial saja. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai membawa huda, membawa petunjuk. Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, direnungi maknanya, dipikirkan. Ini adalah firman-Nya Allah. Bagaimana saya merespon ini firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya begitu. Cuma dibaca, nggak tadabbur. Kata Sayyidina Ali, bukan kata saya loh. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la khaira fi tilawatin la tadabbur fiha. Kata Sayyidina Ali, baca Quran yang nggak pakai tadabbur itu hampir nggak ada kebaikannya. Ya kalau bicara pahala ya tetap insyaallah man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Ya, memang kalau kita bicara pahala, paham nggak paham, baca satu huruf dapat satu pahala dikali 10, iya. Tetapi efek untuk dampak kepada hati
efek-efek untuk kebaikan kalau baca Quran tidak tadabbur, nggak ngerti maksudnya, nggak paham sama sekali, pokoknya baca, ya tidak maksimal. Wong Quran diturunkan agar lihat tadabbaru, agar mereka tadabbur, merenungi maknanya. Makanya sebagian ulama salaf sampai mengatakan lebih baik saya cuma baca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan surat Al-Qari'ah, itu cuma Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sama baca Al-Qari'ah Qari'ah, dua surat pendek. Tapi saya pelajari, saya ngaji, tanya ke kiai, ini maksudnya apa, artinya apa, oh ini cerita tentang kiamat. Kemudian saya renungi, saya pikir lebih baik saya baca dua surat pendek, tapi saya renungi, saya tadabburi, daripada baca Quran semuanya 30 juz nggak ngerti sama sekali. Jelas? Mohon maaf ini, karena tadi katanya Kiai Al-Habib untuk meningkatkan kualitas. Jadi ini meningkatkan dari sekadar membaca kepada berusaha tadabbur. Lebih baik baca dua surat pendek tapi direnungi, isinya ditadabburi, daripada baca satu Quran 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ta'ala lisan hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Ya enggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Bukan berarti enggak bagus kan, tapi meningkatkan kata beliau tadi. Ya bagus, alhamdulillah. Tapi daripada baca cepat gitu berjus-jus, mending sampai baca satu surat sampai renungi artinya. Udah kota orang bahasa Arab. Man sampean edongnya. Padahal sama, saya dulu kecil juga nggak bisa bahasa Arab. Dan nggak ada alasan. Kita tidak disuruh memahami Quran 30 juz, enggak. Tapi masa surat-surat pendek yang biasa dibaca dalam sholat tak paham-paham artinya, kebacut nih lagi. Masa Fatihah ihdinas siratal mustaqim tak oneng, apa ihdinas siratal mustaqim tak oneng ubib mustaqim nega tang-tangge. Nah haula wala quwata illa billah. Masa hidup sekian lama kul huwallahu ahad Allahus samad enggak ngerti, kul a'udzu birabbil falaq enggak ngerti, kul a'udzu birabbin nas yang setiap hari dibaca dalam sholat enggak ngerti, enggak kita tadabburi. Masa ini Quran dari Allah, dari enggak main-main loh Quran ini, kalamullah, firman Allah diturunkan oleh Allah kepada kita umat manusia melewati malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Diturunkan oleh Allah melewati malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita dari Allah. Sampai yang kalau dikasih surat sama presiden, kira-kira sama baca apa enggak? Surat dari presiden kepada Fulan bin Fulan dari Pakis. Oh, presiden kirim surat. Ini yang kirim sama sampean Allah. Diturunkan Al-Quran oleh Allah. Masa nggak dipelajari isinya? Kan kodo sama Allah ini namanya. Makanya tadi ayat yang dibaca tadi oleh anak-anak tadi, masya Allah, yang tadi sudah saya sebut, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, seandainya saja Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, kira-kira kita sama gunung tinggian mana? Kita sama gunung kuatan mana? Kata Allah, seandainya Quran diturunkan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, kamu akan melihat gunung itu goncang, gunung itu bergetar ketakutan kepada Allah. Takut apa? Takut kalau sudah dikasih Quran, kok kemudian nggak saya pelajari, kok kemudian nggak saya amalkan, kok kemudian perintahnya yang ada dalam Quran tidak saya lakukan, larangan yang ada dalam Quran tidak saya tinggalkan. Takut, ini dari Allah. Kalau saya nggak pelajari bagaimana? Kalau saya nggak nurut bagaimana? Kalau Allah marah, maka gunung itu akan
Itu permisalan biar manusia berpikir. Tapi kita diturunkan Quran santai, nggak goncang, nggak ngerti artinya surat Al-Fatihah, santai. Bahkan nggak tahu apa sih yang diperintah sama Allah, santai. Atau sudah tahu ini sama Allah nggak boleh, di Quran Allah mengatakan tidak boleh, kita masih melakukan terus, santai. Na'udzubillah. Amin dalik. Quran dianggap tidak penting. Ini zaman sekarang, kecuali di sini dianggap penting, alhamdulillah. Zaman sekarang Quran dianggap tidak penting. Dan ini yang paling membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jarang mengeluh sama Allah, jarang sambatan. Kalau kata orang Jawa, apa bahasa Maduranya sambatan? Paham ya? Nabi itu jarang mengeluh sama Allah. Tetapi di antara Nabi SAW mengeluh kepada Allah dan keluhannya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi mengeluh, wa idh qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu diabadikan di Quran. Nabi Muhammad mengeluh kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi, ya Allah kaum saya, ya Allah. Maksudnya waktu itu kaum kafir Quraisy, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran ditinggalkan, Quran tidak dihiraukan, tidak diimani, tidak diamalkan. Makanya itu turun Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus ya, panjang apa pendek ini? Betul. Allah ketika menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad, itu Nabi SAW menyampaikannya kepada orang-orang Quraisy di Makkah. Ternyata ya begitu, ada yang beriman, malah kebanyakan tidak beriman. Padahal Quran itu mukjizat ajaib. Dan orang-orang kafir Quraisy yang paham bahasa Arab tahu kalau ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu mulai kecil ummi, nggak bisa baca, nggak tahu huruf, tidak pernah sekolah, mondok, nggak pernah Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir sudah tidak punya ayah. Tidak lama lagi ibunya meninggal. Diasuh kakeknya sebentar, kakeknya meninggal. Diasuh pamannya. Nabi dari kecil mengembala kambing, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok. Kalau anak-anak ini tiba-tiba hafal Quran, ya karena mondok, alhamdulillah. Tapi Nabi Muhammad, orang Mekah tahu ini nggak pernah belajar, nggak bisa baca. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dengan sastra bahasa yang indahnya. Kalau kita paham bahasa Arab, luar biasa. Waktu itu Abu Jahal itu, kalau ditanya, loh ini gimana Muhammad ini? Kamu kok gak percaya? Lah itu Quran itu kan pasti bukan buatan manusia. Kata Abu Jahal gini, Allamahur Rahman. Allamahur Rahman. Muhammad itu ayat-ayat itu diajari sama Rahman. Nah Rahman itu setan, katanya Abu Jahal. Kurang ajar Abu Jahal. Makanya sekarang yang ada namanya mirip-mirip Abu Jahal kurang ajar juga. Allamahur Rahman. Muhammad itu diajari sama di Gua Hiro, naik ke gunung Jabal Nur, di atas sana ketemu sama setan namanya Rahman. Maka Muhammad diajari ayat-ayat itu dari setan. Ketika sampai kepada Rasulullah kata-kata itu, tertawa Nabi, tersenyum Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau yang ngajari saya Quran setan, kenapa saya kok kalau mau baca Quran tambah disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Kan sama Allah disuruh kalau baca Quran mintalah perlindungan dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Kalau Nabi diajari setan, masa setan yang ngomong? Sampai kalau mau baca bilang ya, saya terkutuk. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka alasannya Abu Jahal nggak masuk akal. Yang saya mau tanya, kenapa kok Abu Jahal kok ngomong gitu, kok tidak ngomong Muhammad ngarang-ngarang sendiri? Karena bagi orang Mekah nggak mungkin Nabi Muhammad ngarang sendiri. Nggak mungkin kata-kata itu datangnya dari manusia. Nggak ada manusia yang bisa ngarang seperti itu.
Makanya kan ada di Quran. Walau apa namanya itu, masya Allah, saya sudah lama nggak wisuda, yang lupa ya. Apa? Fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apa ini? Sebelumnya apa? Fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa in kuntum ya. Wa in kuntum fi raibin, kalau nggak salah. Mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa syuhada'akum in kuntum shadiqin. Makanya sama Allah, kalau kamu ragu Qur'annya Nabi Muhammad itu bukan dari Allah, silahkan kamu buat sendiri satu surat saja yang bahasanya, isinya, bobotnya seperti Al-Quran. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu nggak bisa dan tidak mungkin bisa, ya sudah, fatakun nar allati waquduha an-nasu wal hijaru iddat lil. Masya Allah, kalau kamu nggak mampu, sudah nurut saja sama Quran ini dari Allah. Abu Jahal saja nggak bisa mengingkari kalau Quran ini nggak mungkin Nabi Muhammad ngarang sendiri. Dan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Umar itu keras, mirip sama orang Madura, keras. Makanya orang Quraisy itu kadang-kadang keras. Makanya kan kalau orang Madura keras, nggak heran. Suku Quraisy itu juga keras-keras. Makanya kalau ada Habib yang keras, ya sampai jangan heran dong, Habib itu Quraisy. Ya, Habib itu kan sukunya Quraisy, keras-keras memang kadang-kadang. Masya Allah. Sayyidina Umar Quraisy, keras. Saking kerasnya Sayyidina Umar itu dulu awalnya benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berniat mau membunuh Nabi Muhammad. Singkat cerita, kata Sayyidina Umar, ini Mekah daripada ruwet, mending saya duel, taruh bayar Muhammad, saya tantang 1 lawan 1. Sayyidina Umar itu tinggi, kalau naik kuda dengkulnya bisa menyentuh tanah. Bayangkan, saya naik kuda, kaki bawah nggak bisa menyentuh tanah. Sayyidina Umar kalau naik kuda, dengkulnya, lututnya bisa menyentuh tanah. Besar. Dulu di Mekah itu ada pertandingan gulat, nggak ada yang bisa menang sama Sayyidina Umar ibnul Khattab. Tangannya pedang, pedangnya panjangnya hampir seukuran orang pada waktu itu. Jadi kalau sekarang tinggi saya segini, pedangnya Sayyidina Umar tingginya sebadan saya. Diambil pedangnya, kayak celuritnya orang Madura yang tinggi-tinggi. Diambil pedangnya, dibawa keluar. Sayyidina Umar emosi, berangkat, ditanya mau kemana? Uridu Muhammadan, saya mau duel sama Muhammad. Daripada ruwet sudah dia bawa agama baru dan lain sebagainya, taruh saja sama saya sudah. Kalau dia mati, selesai, saya yang mati, biar gentle, kata Sayyidina Umar.